Baik, terima kasih saudara. Masih bersama saya dan Pak GM, Pak Adi Prianto. Pak, ini menarik ya. Tadi kan mobil sudah, kemudian motor juga. Ini kan relatif saya lihat juga sudah mulai diperkenalkan menggunakan motor listrik, bekerja sama dengan pihak ketiga tentunya. Kalau motor ini mungkin lebih seperti apa sih Pak? Bisa Iya. Kita casnya atau gimana? Betul. Jadi kalau motor lebih praktis lagi kalau menurut saya. Ini bisa ngecasnya di rumah saja, udah nggak perlu kemana-mana. Ya karena motor ini kan kita tidak harus perjalanan jauh seperti mobil ya, seperti Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bali dan sebagainya. Tapi motor ini kan untuk ke kantor, ke sekolah, kemudian mungkin ke pantai kalau di Bali, kan begitu. Jadi kalau ngecas di rumah ini dayanya 1.300 cukup, bisa. 1.300 cukup, sudah bisa. Baik. Ya. Nah, ini tinggal ngecas saja karena kapasitasnya kan kecil. Iya. Ya, jadi pada saat kita mau tidur dicas saja. Paginya kita bisa ke kantor, ke sekolah, ke rekreasi, ke pantai. Itu bisa macam-macam sesuai dengan kapasitas motornya. Kalau motor di rumah saya itu kapasitasnya kira-kira 70 kilo. 70 kilo? Iya, 70 kilo, kira-kira cuman 4-5 jam ngecasnya, paginya langsung kita bisa pakai. Bisa pakai untuk mobilitas. Nah ini sangat-sangat murah, kira-kira perbandingannya dengan bensin ya 1/5 tadi. 1/5 ya? Baik. Jadi, dan ini PLN nantinya tentunya akan memikirkan bagaimana tarif untuk kendaraan listrik ngecas di rumah itu bisa didiskon. Oh ya? Kemarin yang dibicarakan oleh Pak Menteri, oleh Pak Wakil Direktur Utama kita, kira-kira diskonnya itu sekitar 30%. Iya, dari harga listrik biasa. Ini sangat menarik menurut saya, karena kita udah nggak perlu lagi ke pom bensin. Mungkin suatu saat kita udah lupa pom bensin itu tepatnya di mana. Ini sangat menarik kalau menurut saya. Nah, kalau mungkin sedikit terkait dengan pengembangan bisnis, ya Pak GM. Ini kan misalnya, saya nggak tahu Pak, bisa boleh dijawab, boleh enggak juga sih Pak. Cuma pengen tahu saja. Misalnya kayak gini, kan penyediaan sistemnya seperti apa sih Pak? Kalau berkaca dari yang konvensional misalnya, ini kan mereka ada boleh dikatakan pribadi-pribadi, kemudian disubsidi oleh Pertamina gitu Pak ya. Kalau ini sendiri sih, kalau secara umum gimana sih Pak ya? Iya. Pengembangannya seperti apa sebetulnya nanti? Jadi kalau kita simak dari beberapa berita bahwa kita itu kan minyak itu masih impor ya. Itu kira-kira kalau kebutuhan seluruh Indonesia itu kan sekitar 1,5 juta barel per hari. Nah kita produksinya tidak sampai segitu, kira-kira separuhnya lah. Sehingga separuhnya dari 1,5 juta itu kita harus impor. Ini kalau dihitung 1 tahun ya, ini kita memerlukan kira-kira 200 triliun rupiah yang harus mengeluarkan dari kocek kita kan untuk konsumsi itu impor tadi. Nah, ini kan sayang ya. Kalau misalkan gerakan menggunakan kendaraan listrik ini bisa lebih masif, saya kira kita nggak perlu impor lagi ke depan. Nggak tahu ini nanti steppingnya harus kita pikirkan. Tetapi kalau di Bali ini kayaknya bisa lebih cepat, karena di Bali ini kan sudah didukung oleh beberapa peraturan gubernur. Ya, yang satu adalah peraturan gubernur nomor 45 tahun 2019. Ini tentang energi bersih. Yang kedua adalah tentang kendaraan listrik berbasis baterai. Itu nomor 48 tahun 2019. Nah ini tentunya pemerintah Bali ini sudah tidak main-main lagi untuk segera migrasi lah gitu ya, dari kendaraan konvensional, kita sebut konvensional, menuju ke kendaraan modern. Nah kendaraan modern ini adalah kendaraan listrik. Nah ini seperti halnya dari kompor biasa, ya kompor yang menggunakan minyak, kemudian gas, menuju ke kompor listrik. Ya kan? Nah ini
sesuatu Iya, iya, gerakan iya. yang menuju modernisasi. Baik. Kita baik. sebut sebagai electrifying lifestyle. Jadi kita budayanya jadi berubah dari konvensional menuju ke pemakaian peralatan listrik. Pemakaian listrik. Nah ini saya Baik. kira adalah ciri-ciri hidup modern. Ya, ini kan dibutuhkan apalah boleh dikatakan supaya sosialisasi lebih banyak, kemudian kan tadi dibutuhkan sebuah gerakan dari masyarakat. Iya. Ya. Ini apa upaya-upaya lain yang sudah dilakukan Pak GM kalau boleh tahu nih? Iya, ya sebetulnya ini kan menguntungkan masyarakat ya. Saya kira masyarakat langsung bisa paham apa sih sebetulnya maksud daripada gerakan merubah kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Pasti masyarakat sekarang kan cerdas-cerdas nih. Betul. Iya, jadi kita trigger sedikit, masyarakat langsung tahu lah, Mengerti, gitu ya, udah langsung paham gitu ya. Kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk menjelaskan ke masyarakat. Saya kira kita hanya memberikan sesuatu secara benar aja gitu ya. Masyarakat tuh udah langsung nangkep. Oh ini kepentingan saya sendiri kan begitu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu sudah dipahami lah oleh masyarakat modern seperti sekarang, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang ini kan cerdas-cerdas. Ya. Kesadarannya atas lingkungan lebih tinggi ya. Akan lingkungan, kesadaran akan kebersihan. Simple lagi, gampang. Simple, ya. Anak-anak muda sekarang itu begitu gitu. Tidak seperti kita dulu mungkin agak sulit. Tetapi anak-anak muda sekarang cerdas-cerdas. Nah, ini seperti contohnya ini ya. Penggabungan teknologi. Jadi yang kita di atas kita ini, di atas kita ini kan rooftop. Iya. Jadi pengaman atau genteng lah dari atapnya yang menghasilkan energi surya. Ya. Nah ini kemudian digabung menjadi salah satunya energinya digunakan untuk charging ini. Charging ini. Nah ini sesuatu hal yang green betul gitu ya. Jadi sebagian dari listrik yang digunakan untuk ngecas adalah dari energi matahari. Surya. Ini ya, jadi ada panel, kemudian energi surya ini di listriknya ditampung di sini, ini digunakan untuk ngecas tadi. Digunakan untuk ngecas. Nah ini kan sesuatu hal yang top lah gitu ya. Anak-anak muda sekarang udah langsung nangkep. Wah, luar biasa. Nah kalau di Bali sudah ada berapa stasiun Pak GM? Yang paling besar ini. Ya semuanya lah. Yang paling besar ini ada paling besar beberapa ini. di kantor-kantor PLN. Baik. Yang digunakan untuk ngecas motor. Oke. Baik ya. Infonya ada sudah pokoknya PLN sudah hadir SPKLU-nya. Ya, nanti masyarakat bisa Tapi ada yang lebih penting lagi nih Pak. Gimana Pak Bambang? Sebetulnya harapan dari PLN maupun harapan dari pemerintah ya, itu ngecasnya di rumah saja. Nggak perlu banyak-banyak ngecas, bikin charger di tempat-tempat umum. Kalau bisa ya di rumah saja lah, lebih simpel kan? Lebih simpel. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tidur, ngecas saja motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik gitu ya. Nah kemudian apabila sesuatu hal yang terpaksa di jalan mau habis, udah mampir ke situ. Kira-kira perbandingannya itu kalau kita setting 80% ngecas di rumah, 20% ngecas di jalan. Nah ini lebih simpel lah gitu ya. Baik Bu Oke. Jadi gini, sudah ramah lingkungan, hemat energi, kemudian simple ya. Ini menjadi ciri-ciri modern, ciri-ciri masa depan. Gitu. Baik. Waduh, luar biasa. Jadi memang ini mudah-mudahan sajalah memang alternatif untuk ke depan adalah menggunakan energi listrik ini. Ya memang sudah tidak bisa boleh dikatakan ya. Inilah energi masa depan ya. Energi masa depan. Kendaraan masa depan. Kendaraan masa depan Pak GM ya, karena yang ini yang dengan sumber daya yang ada matahari terutama di Indonesia, apalagi Bali, besar sekali ininya energi suryanya itu bisa dimanfaatkan juga gitu kan. Betul Mas. Nah, nanti kalau boleh saya diajak masuk ke dalam. Ayo, ya Pak GM jalan-jalan ya. Kita lihat ya Pak ya gitu-gitu baik. Nah, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan Pak GM kepada masyarakat terutama untuk masyarakat Bali ya terkait dengan mobil atau kendaraan listrik? Iya.
Yang pertama adalah dari sisi masyarakat Bali. Hmm. Kita tahu bahwa Bali ini adalah tempat wisata dunia. Orang-orang luar sana tentunya datang ke Bali menginginkan energi Bali bersih, bebas polusi, ya. Atau paling tidak mulai sekarang sudah ada roadmap bagaimana mengklirkan atau membersihkan udara Bali. Nah, oleh karena itu dan dengan didukung oleh pemerintah Bali, itu marilah kita masyarakat Bali untuk mulai migrasi nih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Nanti bisa diukur kira-kira polusi udara saat ini berapa. Nah, kemudian setahun berikutnya berapa, tahun 2025 berapa. Dengan usaha-usaha yang masif untuk mengganti kendaraan kita dengan kendaraan listrik. Kalau bisa ya mungkin bisa diusahakan untuk menjual kendaraan kita yang lama. Kalau di PLN nih, ayo kita menjual kendaraan kita yang lama. Kita membeli kendaraan listrik. Tuker. Iya, tuker. Yang kedua, untuk generasi muda. Ya. Generasi muda yang cerdas itu akan menggunakan kendaraan listrik ini. Karena ini adalah pola hidup modern, pola hidup bersih untuk menuju Bali yang lebih baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak GM, Pak Adi Prianto atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran keingintahuan dari masyarakat terkait dengan energi listrik, terutama menggunakan motor listrik dan juga mobil listrik, gitu ya. Baik, sekali lagi salam sehat Pak. Terima kasih Mas Adi. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi supaya tetap bisa bertahan dalam kondisi pandemi demikian. Ya, amin. Terima kasih. Baik, nah saudara, sembari nanti saya akan dipandu oleh Pak GM untuk melihat mobil dan kendaraan listriknya. Nah, bisa yang kita sampaikan bahwa memang sekarang masyarakat tumbuh, teknologi tumbuh menjadi lebih modern dan tentunya yang ramah lingkungan. Hal ini menjadi isu kita bersama bahwa menjaga lingkungan, polusi kita kurangi, kemudian energinya hemat, ya, tapi kekuatan power energinya optimal dan mengembangkan energi listrik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas bersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location untuk kali ini. Dan tidak lupa kami sampaikan salam sehat, tetap menggunakan atau menjalankan disiplin 3M supaya kita bisa tetap dalam kondisi sehat. Sampai jumpa, kita jumpa lagi dalam episode yang lainnya. Terima kasih.